Gue nggak tahu apakah kondisi kulit Jokowi adalah azab, pencitraan, atau penyakit biasa aja. Tapi kalau ngeliat kebiasaan dari pernyataan-pernyataan Jokowi yang seringnya sen kiri tapi beloknya kanan, yang akibat terlalu seringnya berbohong sampai tidak ada lagi orang yang percaya. Ini bukan Jokowi banget dah. Dia yang selama ini selalu ingin terdepan, terekam kamera langsung tanpa terhalang, sekarang justru malah nyuruh orang lain maju dan menutupi dari pandangan kamera. Bener-bener bikin geger ya keadaan dari Pak Joko Widodo yang terlihat di raut wajahnya itu seperti ada rasa sakit di sana gitu ya. Netizen menilai banyak persepsi daripada netizen. Ada yang mengatakan bahwasanya ini karma lah, ada yang mengatakan azab lah, ada yang mengatakan pencitraan dan lain sebagainya. Tapi teman-teman semua, kita sebagai manusia ya saling mendoakan lah ya, mendoakan yang terbaik lah ya. Mudah-mudahan kalau memang Pak Jokowi itu sakit diberi kesembuhan gitu. Nah teman-teman semua, apakah Pak Jokowi benar-benar sakit atau justru hanya pencitraan? Karena ada juga loh yang mengatakan jangan-jangan pencitraan lagi nih. Mungkin karena udah terlalu sering ya. Tapi kita nggak boleh begitu juga. Nyatanya ajudan dari Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwasanya Pak Jokowi itu ya hanya alergi biasa gitu. Tapi kalau kita melihat tweetan dari Dr. Tifa yang dimana beliau menjelaskan panjang lebar di sana ya bahwasanya memang Pak Jokowi ini terkena penyakit yang tidak biasa gitu, yang memang harus perlu rawat intensif gitu ya di rumah sakit. Tapi kok beda dengan ajudan dari Pak Jokowi sendiri gitu. Bahkan ada juga loh pendukung dari Pak Jokowi yang tidak percaya dan mengatakan bahwasanya foto dari Pak Jokowi tersebut itu hoax yang dimana telah diupload oleh Detik Jateng ya teman-teman semua. Nah coba kita dengarkan dulu video ini. Bapak sendiri seperti apa update-nya? Kondisi Bapak membaik, sedang proses pemulihan dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang secara fisik oke beliau, nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Tidak ada penyakit selain alergi, Pak? Nggak ada. Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik. Dari ajudan Pak Jokowi di situ jelas ya mengatakan bosnya Pak Jokowi ya hanya terkena alergi saja gitu. Bahkan dokternya sendiri mengatakan tidak ada penyakit lain gitu. Walaupun kata beliau ya kulit Pak Jokowi memang tampak berbeda sehingga banyak persepsi dari masyarakat, asumsi dari masyarakat mengenai Pak Jokowi sendiri. Apakah Pak Jokowi memang benar-benar sakit, mempunyai sakit yang sangat berat atau bagaimana gitu ya. Nah kita menunggu nih kenapa kok tidak ada ataupun belum ada penjelasan langsung dari dokternya gitu. Biar jelas, biar tidak kemana-mana gitu ya. Apalagi sudah ada juga seperti Dokter Tifa yang menyimpulkan gitu kan ya walaupun itu baru dugaan gitu. Dan kalau kita lihat di akun X ya, ini tweetan dari Bang Nalar, karma is coming. Wajahnya diserang dulu karena selama ini muka digunakan menipu pendukung dan lawan. Jokowi sampai nyumput di belakang takut kena sorot kamera. Ya karena memang belum ada penjelasan resminya gitu loh. Jadi ya begini akhirnya kan. Coba kita lihat komentarnya sedikit. Nah di sini ada juga tweetan ya. Nabi PSI jadi berhala, akhirnya mirip sama patung di Karo. Viral patung Jokowi senilai 2,5 M di Karo, hasilnya disebut seperti orang kena azab katanya. Dan ini langsung rame juga nih foto patung dari Pak Jokowi sendiri gitu ya. Ini ada komentar juga, ini bukan Jokowi banget dah. Dia yang selama ini selalu ingin terdepan, terekam kamera langsung tanpa terhalang, sekarang justru malah nyuruh orang lain maju dan menutupi dari pandangan kamera. Apa adakah gerangan? Maksudnya ada apakah gerangan? Ya memang itu yang terjadi teman-teman semua. Biasanya Pak Jokowi lebih di depan gitu ya, tapi sekarang malah justru di belakang. Nah ini tweetan juga dari Dum ya, sudah hampir sepekan Pak Jokowi tidak muncul di depan kamera. Kabarnya beliau lagi fokus sama penyakit kulit, alergi kulitnya. Sebenarnya sakit apa yang sedang dialami oleh Pak Jokowi? Sampai saat ini masih belum ada penjelasan secara resmi dari dokter kepresidenan. Tapi apapun itu saya tetap mendoakan semoga Pak Jokowi lekas sembuh. Oh ya, selamat ulang tahun untuk Pak Jokowi gitu ya. Dan di sini yang jelas bukan sakit panu, kudis, kurap, apalagi kutukan. Mungkinkah Jokowi memiliki kulit vitiligo seperti
Dedi Nur Palaka katanya, saran saja, mending Jokowi istirahat penuh saja, mendekatkan diri pada Tuhan, banyak baca Al-Quran, sholat, zikir, istighfar, dan main sama cucu-cucu. Ya, ini lebih baik sih ya, untuk agar Pak Jokowi lebih banyak istirahat gitu ya, dekat sama keluarga saja. Dan untuk pendukungnya ya, kalau menurut gua mending gak usah dulu datang ke sana gitu loh. Justru malah menguras energi dari Pak Jokowi sendiri gitu, harus bertemu banyak tamu dan lain sebagainya kan. Mending fokus dulu dengan keadaannya sekarang biar lebih tambah sehat dan fit lagi. Bagaimana menurut netizen? Karena ada juga yang mengatakan jangan-jangan bohong lagi, jangan-jangan ini hanya titik-titik lah pokoknya ya. Kita lihat videonya. Kalau Pinocchio bohong, hidungnya jadi panjang. Tapi kalau Jokowi bohong, jadinya sakit kulit. Nah, jadi lagi rame nih tentang foto dan video penampakan Jokowi pada hari ulang tahunnya yang ke-64 Sabtu kemarin. Dengan kondisi kulit wajah yang terlihat tidak normal, seperti membengkak, melepuh, dan menghitam. Banyak yang kemudian mengartikan itu sebagai azab dari Yang Maha Kuasa. Tapi yang menarik, ada juga loh sebagian yang menilai kalau kondisi kulit Jokowi itu sebagai salah satu kebohongan Jokowi lagi. Hanya sebuah pencitraan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat dan supaya terus mendapatkan pemberitaan di media dan medsos. Atau intinya, isu penyakit kulit itu cuma bisa-bisaannya Jokowi aja supaya jadi trending topik di masyarakat. Nah, terlepas dari kebenarannya, menurut gue kecurigaan itu beralasan juga. Karena pertama, Jokowi yang masih memiliki agenda dan birahi politik tentu butuh panggung supaya bisa terus eksis dan tidak dilupakan. Yang kedua, faktanya adalah polemik ijazah palsu kemarin itu sukses menjadikan nama Jokowi sebagai trending topik nomor 1. Dan yang ketiga, bahwa mayoritas masyarakat Indonesia nggak suka tuh yang namanya politik, tapi sangat menyukai drama atau sinetron. Nah, isu ijazah palsu kemarin dan isu kondisi kulit Jokowi sekarang ini, dua-duanya penuh dengan drama, tapi sedikit saja bumbu politiknya. Jadi isu kondisi kulit Jokowi cocok banget untuk dijadiin trending topik di Indonesia. Cocok banget dengan realita kondisi masyarakat Indonesia yang religius dan suka banget nonton sinetron azab. Gue nggak tahu apakah kondisi kulit Jokowi adalah azab, pencitraan, atau penyakit biasa aja. Tapi kalau ngeliat kebiasaan dari pernyataan-pernyataan Jokowi yang seringnya sen kiri tapi beloknya kanan, gue jadi ingat kisah dari zaman Yunani kuno yang berjudul The Boy Who Cried Wolf. Sebuah cerita klasik tentang seorang anak yang akibat terlalu seringnya berbohong sampai tidak ada lagi orang yang percaya. Nah, kalau menurut kalian nih, gimana? Apakah Jokowi ini kena azab, kena penyakit biasa aja, atau lagi-lagi dia berbohong? Salam semangat antitesa 24. Katanya pulang dari Vatikan, ya ini si Babe nih, babenya Wapres kan, tiba-tiba kena alergi berat. Ya, dari foto yang kita lihat yang ditampilkan media massa gitu ya, sebagian malah footage itu datang dari Solo misalnya gitu. Itu ada apa namanya? Ya biasanya alergi kan sebentar ya. Biasa kan kita ada alergi, kena biduran gitu ya, gatel, kita makan cetirizine hilang. Nih sampai moon face gitu Saya kira wajah. bukan alergi ya, ada semacam itu psikosomatik. Psikosomatis. Jadi kalau alergi itu kan dia kimia tuh. Ini psikosomatik artinya gangguan kejiwaan itu tidak bisa Oh bisa disebut gangguan udah ya? gangguan kejiwaan tidak mampu untuk diatasi oleh tubuh. Bukan Oke, itu. sehingga direspon dengan cara seperti itu. Nah, kita mulai lihat bagaimana misalnya ketagihan Pak Jokowi terhadap kamera itu akhirnya mencandu terus-menerus tuh. Pada saat dia mencandu, yang terjadi justru adalah efek negatifnya kan. Dia mesti layani, mesti seolah-olah ya silahkan. Pada saat yang sama anaknya dipersekusikan oleh netizen kan. Jadi itu yang terjadi. Jadi saya bisa bayangkan misalnya, ini hipotesis saja. Mungkin seminggu sekali keluarga itu makan malam bersama. Oke. Sambil saling menduga apa yang akan terjadi. Nah, presiden sebagai kepala keluarga harus menerangkan, tetapi dia tidak mungkin menerangkan sesuatu yang tidak ada di media massa. Jadi sebetulnya
ketegangan psikologi itu yang menyebabkan kan sistem tubuh kita itu kalau tubuhnya tidak kuat, sistem apa namanya itu, Imunnya, kekebalan tubuhnya, bukan imunnya itu, hormon fisiologisnya. stresor. Oke. Dia mesti diatasi secara kimia, misalnya minum Xanax atau minum Ya, tampilan fisik Jokowi berubah. Sakit apa? Belakangan ini netizen dihebohkan dengan penampilan fisik Jokowi tepat di hari ulang tahunnya pada tanggal 21 Juni kemarin. Kulit Pak Jokowi ini tampak berubah tidak seperti dulu lagi. 2 kali saya pernah menjadi relawan Pak Jokowi sejak Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Tapi jujur ya, saya belum pernah melihat kondisi Jokowi sakit dan terlihat parah seperti saat ini. Jadi ada apa sebenarnya dengan Pak Jokowi? Jujur saya kaget dan kasihan melihat keadaan Pak Jokowi seperti saat ini. Ada yang bilang beliau sakit karena karma. Ada juga yang menyebut karena azab, tekanan batin, dan lain-lain. Padahal kalau menurut keterangan dari ajudan, Pak Jokowi itu cuma mengalami alergi kulit setelah diutus oleh Presiden Prabowo dari Vatikan pada bulan April lalu. Nah, dari sini muncul pertanyaan dan persepsi yang berkembang di tengah masyarakat. Masa sih alergi kulit sampai separah itu? Begitulah persepsi yang terus berkembang di tengah masyarakat. Dan saya sendiri tidak tahu sebenarnya apa yang dialami oleh Pak Jokowi saat ini. Nah, di saat seperti ini ya, menurut hemat saya seharusnya ada tim dokter kepresidenan yang menjelaskan secara resmi terkait dengan kondisi Pak Jokowi saat ini. Ini penting agar apa? Agar tidak ada simpang siur di tengah masyarakat. Karena apapun itu ya, Pak Jokowi adalah mantan Presiden Republik Indonesia, bahkan Presiden 2 periode. Nah, tapi kenapa ya sampai sekarang tidak ada satupun tim dokter kepresidenan yang menjelaskan secara resmi? Bahkan ya sebagian pendukung juga ada yang mengklaim tuh, foto Pak Jokowi sakit itu hoax dan editan. Begitulah klaim sebagian dari pendukung Pak Jokowi. Dan melalui konten ini ya, saya ingin menegaskan bahwasanya foto Pak Jokowi sedang sakit itu adalah real, itu adalah fakta. Jadi bukan hasil editan atau rekayasa AI. Banyak kok media kredibel dan televisi yang sudah menampilkan kondisi Pak Jokowi sekarang itu memang berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan saya juga ingin mengajak kepada teman-teman semua, khususnya yang sudah tidak lagi sejalan dengan Pak Jokowi. Mari bedakan antara urusan politik dan kemanusiaan. Karena soal pandangan politik itu kita boleh berbeda, kita boleh saling mengkritisi. Nah, tapi kalau soal kemanusiaan itu tetap harus diutamakan, tetap harus berada di atas dari pandangan politik dan apapun. Nah, saya juga ingin mengajak kepada pendukung Pak Jokowi agar lebih terbuka dan bisa menerima fakta. Bahwasanya foto kondisi Pak Jokowi yang terbaru itu memang asli, bukan hasil editan atau atau rekayasa, bukan. Itu adalah asli dan sudah banyak media kredibel yang menayangkan. Jadi kalau teman-teman semua ada yang masih ragu terkait dengan rilis foto tersebut, ya silakan saja bisa dicek melalui media-media kredibel. Zaman ini sudah canggih, silakan gunakan smartphone kalian dengan baik. Nah, terlepas dari apapun anggapan publik terhadap Pak Jokowi ya, saya cuma ingin berdoa semoga Pak Jokowi ini diberikan kesembuhan. Siapapun itu bisa sakit, termasuk kita semuanya. Semua sudah atas kehendaknya dan tidak ada yang sulit baginya. Jadi kita sebaiknya doakan saja yang terbaik buat Pak Jokowi. Nah, saya pikir itu, terima kasih dan semoga kita semuanya sehat-sehat selalu. Oke? Salam. Sehat-sehat terus Pak SBY, sehat-sehat terus Pak Prabowo, sehat-sehat terus Ibu Mega. 2 bulan lagi 17 Agustus, hari perayaan ulang tahun Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun Indonesia nanti, apa yang sudah diimpi-impikan oleh banyak orang Indonesia bisa terkabul. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat juga Pak Jokowi, sehat-sehat juga Mas Gibran, sehat-sehat juga Mas Kaisang. Merdeka! Waduh, hampir aja ketinggalan tuh sehatnya ya kan. Harusnya rata aja lah ya. Nanti kalau ditinggal nanti ada yang komentar, nggak adil nih, itu nih, dan lain sebagainya. Nah teman-teman semua, kalau kata Bung Antitesa 24, jangan-jangan ini hanya drama saja atau hanya pencitraan. Gimana kalau menurut kalian? Karena ini ada yang berkomentar seperti ini loh. Dan kita tahulah ya, Pak Jokowi bagaimana, kadang sen kiri, beloknya kanan. Cuma kalau kita melihat tweetan dari Dr. Tifa, rasa-rasanya nggak mungkin juga sih ya. Kita lanjut ke videonya. Saya di sini nggak ada urusan dengan politik. Saya dokter sendirian, datang ke Jogja, mencari kenapa. Saya penasaran. Orang meninggal 500 orang, kita kalem. Berapa tahun lalu, 7 orang meninggal di Brussels, bom, atau negara mana itu? Kita tiba-tiba save Brussels. Berapa tahun yang lalu 11 orang meninggal di Paris, Charlie Hebdo, save Paris. Hari ini di Indonesia 500 meninggal, orang diam aja.
Saya mau tahu, saya ini dokter. Tiba-tiba KPU jadi dokter forensik menyebutkan COD kelelahan. Mana buktinya, pemeriksaannya? Kalaupun nanti itu buktikan dong. 500 orang, 1 nyawa aja Mas Andre. Dalam agama saya, membunuh tanpa alasan itu disamakan dengan membunuh satu dunia ini. Ini ada 500 orang dan kita mau diem. Yang ini saya minta di sini sebagai dokter, sebagai rakyat gitu. Ayo dong diperiksa. Melihat kondisi sakit Jokowi yang kian hari semakin parah, kira-kira sakit apakah yang diderita oleh mantan Presiden Indonesia ke-7 ini ya? Perhatikanlah sekujur tubuhnya dipenuhi dengan belang-belang putih, seperti mengelupas kulitnya tersiram air panas. Tidak hanya di wajah, namun sampai di punggung tangannya juga sudah tampak belang-belang putih tersebut merata. Jokowi yang dulu terbiasa menggunakan kemeja putih, dengan lengan digulung ke atas, kini tak pernah nampak lagi. Kemeja panjangnya kini rapat menutupi seluruh lengan tangannya. Apakah di dalam tubuhnya pun telah terjangkiti penyakit misterius tersebut? Raut mukanya sekarang sudah semakin sembab. Sampai dalam beberapa kesempatan, tampak kelihatan Jokowi menahan sakit hanya untuk mengedipkan matanya. Langkahnya pun sudah tidak lincah lagi. Sudah berat dan mulai terseok-seok. Meskipun semangatnya untuk menampakkan diri di depan publik tidak pernah surut dan terus membuat narasi-narasi pencitraan yang penuh dengan kebohongan. Sebenarnya apa yang dicari oleh Jokowi? Yang semestinya pada akhir masa jabatan sebagai penguasa negeri, dia hanya tinggal duduk manis, menikmati sisa-sisa waktu senja, sambil merangkai kebahagiaan, serta doa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemberi nikmat dan pemilik jagat raya dan seisinya. Tetapi faktanya, Jokowi justru terus membuat manuver-manuver pencitraan yang memuakan di depan kamera, seolah dia tidak mau terlepas dari percaturan politik di Republik Indonesia ini. Jokowi telah lupa diri bahwa di atas langit masih ada langit, di atas kekuasaannya masih ada kekuasaan Tuhan yang tiada pembandingnya dan tiada kekuatan apapun yang sanggup menandinginya. Emang Jokowi jahat ya Bang? Seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi itu. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Gue ucap itu secara serius ya. Jadi Jokowi membebani bangsa ini melalui Prabowo segala macam kejahatan dia itu. Saya sebutnya kejahatan. Karena dari awal seluruh indikasi untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak taat pada aturan itu terbukti itu, dan itu yang menyebabkan ya defisit anggaran, kerusakan lingkungan, keakraban warga negara hilang itu, ketegangan sosial naik terus, segala macam hal terjadi di situ kan. Prabowo mau masuk pada rasionalitas ekonomi itu, belum apa-apa dia udah bilang 8% pertumbuhan, itu artinya kayak bajai dikebut di jalan tol itu meledak mesinnya. Jokowi ini si raja munafik. Apa yang dia katakan bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan. Coba tanya Nawacita apa yang dia? Dia nggak peduli Nawacita itu. Hampir tidak pernah kita mendengar Jokowi bicara industrialisasi. Taunya hilirisasi. Jadi hilirisasi di Indonesia adalah membantu industrialisasi di Cina. Industri kita turun terus. Tidak ada satupun pabrik di era Jokowi dari biji nikel itu jadi pabrik sekedar sendok saja tidak ada. Apalagi yang begini-begini, tidak. Apa sih yang diomongin Jokowi sama Xi Jinping? Kita tidak pernah tahu, tidak pernah lapor. Jangan-jangan negara ini udah dijual oleh Jokowi. Kita tidak tahu, itu kita tidak tahu. Menlunya juga mungkin tidak pernah diajak itu ketemu Xi Jinping. Jadi Jokowi ini perusak institusi. Jadi yang dia rusak republik ini adalah fondasinya. Kalau fondasinya dirusak, rumah Indonesianya goyang. Tiang-tiang mulai retak-retak dan atap bocor-bocor. Bukan bocor lagi barangkali. Begitu besar begitu. Oleh karena itu, tidak boleh kita biarkan Jokowi sekarang juga harus kita hentikan. Setiap hari dia buat kerusakan yang makin luar biasa. Dia sedang konsolidasi sekarang untuk mengamankan dirinya yang kesalahannya udah terlalu banyak. Dia presiden, tapi mentalitasnya itu mandor. Baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, Jokowi bikin kebijakan, semua dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Dia kan mengundangnya influencer. Ya, influencer itu apa sih? Yang dia undang untuk membuat yang jelek jadi bagus gitu. Karena dia terancam. Hanya orang yang sedemikian sangat terancam bertindak gerasa-gerusu untuk menyelamatkan dirinya itu. Jokowi ini pemecah belah. Dia ingin organisasi keagamaan dukung dia, mungkin dukung Gibran nanti 2029. Ya kan sudah saya kasih bagi-bagi begitu kan. Apa sih motifnya kan? Tidak ada puasnya Jokowi ini kan. Wapres ini kan pengantara aja. Golkar dia kuasai kan nyata. Segila kuasanya seperti itu. Wah itu polisi harus loyal sama saya. Yang loyal sama saya nanti 2029 jangan pensiun dulu. Pensiunnya ingin diperpanjang. Tentaranya juga begitu. Indonesia itu seperti akuarium yang jernih. Siapa melakukan apa kita tahu. Konon, di tengah gemerlap politik negeri ini, lahir sebuah ilmu tinggi warisan leluhur dari tanah Bengawan, Ajian Gelembuk Solo. Ilmu ini tak diajarkan di pesantren, tak tercatat di kitab kuning, tapi menyusup ke hati rakyat lewat baliho, bansos, dan senyum menipu. Katanya, siapapun yang terkena Gelembuk Solo dijamin akan kehilangan nalar dan mengganti logika dengan loyalitas. Ajian ini sederhana tapi mematikan. Cukup ditabur narasi merakyat
ditambah penampilan polos, baju putih lusuh, lalu diiringi orkestrasi pencitraan bertahun-tahun, dan boom, satu generasi langsung tunduk. Mereka akan melihat penggusuran sebagai pembangunan, melihat manipulasi hukum sebagai keadilan, dan melihat kelicikan sebagai strategi suci. Yang lebih hebat, Gelembung Solo bisa membuat orang percaya bahwa nepotisme itu bentuk kasih sayang, bahwa mengangkat anak ke puncak kekuasaan bukanlah cacat demokrasi, tapi bukti kerja keras dan takdir. Hebatnya lagi, ketika ada yang mengkritik, para korban ajian ini langsung berubah jadi pasukan buzzer spiritual. Membela junjungan dengan dalih, yang penting kerja nyata sambil lupa bahwa kerja nyata tak berarti membajak konstitusi. Gelembung ini juga punya efek halusinasi kolektif. Ketika Mahkamah Konstitusi dijadikan dapur keluarga, mereka bertepuk tangan. Ketika indeks demokrasi merosot, mereka malah menyalahkan oposisi. Ketika bansos dijadikan umpan suara, mereka bilang itu bukti cinta penguasa. Luar biasa. Ajian ini membuat fakta dan kebohongan tak lagi bisa dibedakan, semuanya cair dalam kabut gelembung. Dan jangan salah, Gelembung Solo ini tidak cuma mempan pada rakyat biasa. Para cendekia, jurnalis, tokoh agama pun bisa terperdaya. Bahkan yang dulu lantang berteriak lawan tirani, kini berubah jadi pemandu sorak dinasti. Mungkin karena mereka juga sudah diberi sejumput embusan gelembung, atau sekadar tergoda aroma jabatan dan proyek. Negeri ini seolah sedang pingsan, hilang kesadaran dibuai lagu gelembung yang merdu, lagu tentang kesederhanaan dan kepolosan, tentang kita sedang baik-baik saja. Padahal di balik layar demokrasi sedang dicekik perlahan. Ironisnya tak banyak yang peduli. Karena Gelembung Solo membuat semua terlihat normal, semua terasa masuk akal. Bahkan ketika konstitusi diludahi, orang akan berkata, ini semua demi kebaikan. Maka berhati-hatilah. Jika suatu hari kau mulai merasa bahwa politik dinasti itu keren, bahwa kritik itu hoax, bahwa rakyat perlu bersyukur dan diam, barangkali kau sudah kena gelembung. Satu-satunya obat. Sayangnya belum ditemukan, tapi kabarnya ia bisa pudar jika rakyat kembali menggunakan logika. Jika nurani dikibaskan, jika sejarah dibaca ulang. Namun itu pun hanya berlaku bila belum terlalu dalam terkena semburannya. Karena begitu Gelembung Solo menguasai sepenuhnya, orang bukan cuma kehilangan nalar. Mereka akan rela antri berjam-jam untuk mencium kaki junjungannya.